Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita datang kepada Tuhan, memohon hikmat dan tuntunan daripadanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur, sebab Tuhan menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Dan ketika kami ingin mengawali hari kami dan setiap aktivitas yang akan kami lakukan, kami mau mendasarinya dengan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya melalui permenungan ini setiap kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebagian orang memiliki baju lama yang sangat disukai. Maka ada sebuah istilah di dalam bahasa Jawa atau mungkin dalam percakapan kita, itu adalah mbah renggo-renggo, yang punya arti kumbah garing dinggo, atau dicuci, kering, kemudian dipakai lagi. Walaupun warnanya sudah pudar, ukurannya mungkin sempit, atau mungkin terdapat beberapa bagian dalam baju tadi robek, tapi baju itu tetap dipakai karena kita merasakan ada sebuah kenyamanan, atau mungkin baju ini menyimpan sebuah kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Tetapi dalam keadaan tertentu, ketika baju tersebut sudah tidak pantas lagi untuk dikenakan, maka kita diajak untuk berani melepaskannya dan menggantikannya dengan pakaian yang lebih layak. Masa kita pakai baju yang seperti itu, yang sudah robek, yang sudah bolong-bolong untuk pergi ke kondangan gitu ya, atau pernikahan, atau mungkin ke gereja. Nah, demikian juga dengan kehidupan rohani kita, saudara. Cara hidup lama seringkali yang berpusat kepada diri sendiri seringkali lebih nyaman untuk kita hidupi daripada hidup baru dalam Kristus. Kita terbiasa untuk menjadikan keinginan, kenyamanan, dan kepentingan pribadi sebagai ukuran utama ketika kita menentukan sebuah sikap dan keputusan. Nah, tanpa disadari, kita ingin menjalani hidup kita menurut apa yang kemudian kita anggap baik, bukan apa yang menurut Tuhan kehendaki. Nah, pola hidup yang seperti ini justru akan menjebak setiap kita untuk semakin hidup dalam keegoisan. Kita menolak Tuhan untuk bertahta dalam kehidupan kita. Meskipun kita mengenal Kristus, kita pergi ke gereja, kita hidup secara rohani, tetapi kita masih tergoda untuk mempertahankan kendali atas hidup kita sendiri dan menempatkan Tuhan justru sebagai pelengkap, bukan sebagai pusat dalam kehidupan kita. Nah, hal inilah yang kemudian diingatkan kepada jemaat Efesus oleh Paulus. Mari bersama kita membacanya di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-17, demikian bunyinya. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menasihati orang-orang yang percaya, yang dikatakan sebagai pengikut Kristus, agar tidak lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya dikatakan dalam kesia-siaan pikirannya. Seorang yang telah mengenal Kristus tidak seharusnya terus menjalani hidup yang lama, hidup yang masih terjebak di dalam dosa, hidup yang masih berpusat pada dirinya. Tetapi pertobatan itulah yang kemudian menjadi panggilan kita, di mana pertobatan itu bukan hanya sebuah perubahan status, tetapi sebuah perubahan hidup yang dapat dilihat dan dapat berdampak bagi kehidupan banyak orang. Kalau kita mencermati lebih lanjut dalam bacaan-bacaan kita, ayat-ayat selanjutnya Paulus menggambarkan perubahan tersebut seperti menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Kita mengganti identitas diri kita. Nah, hidup baru
berarti membiarkan seluruh kehidupan kita, baik itu pikiran, perkataan, keputusan, dan setiap tindakan kita, itu harus semakin berpusat kepada Kristus. Kita tidak lagi hidup berdasarkan keinginan diri kita sendiri, tidak berdasarkan dengan apa yang menjadi mau kita, tetapi berdasarkan pada kehendak Tuhan. Maka meninggalkan hidup lama memang tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Tapi kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan terus menolong kita untuk terus memperbarui hati dan diri kita. Dan perubahan itu mungkin terjadi secara bertahap, tetapi harus secara nyata kita upayakan. Orang lain seharusnya melihat bahwa kasih kita kemudian bertambah, perkataan kita semakin membangun, sikap yang kita miliki semakin menunjukkan kerendah hatian, dan kehidupan kita semakin mencerminkan karakter Kristus yang penuh dengan kasih. Untuk itu saudara, firman hari ini mengajak kita untuk kembali memeriksa kehidupan kita. Apakah masih ada baju lama yang terus kita pertahankan, meskipun sudah tidak pantas bagi seorang yang hidup di dalam Kristus melakukannya? Maka saudara, jangan mempertahankan kehidupan lama yang mungkin terasa sangat nyaman, tetapi itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Tanggalkanlah identitas lama kita, tanggalkanlah kehidupan lama kita, dan hiduplah sebagai manusia baru yang telah dibebaskan dan telah ditebus oleh Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Kiranya melalui permenungan ini, setiap kita boleh semakin mengkoreksi diri kita untuk memperbaharui hari demi hari seturut dengan kehendak Kristus. Mari bersama kita menutup permenungan ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ketika Tuhan Allah mengingatkan kami bagaimana kami masih seringkali hidup dengan cara kami sendiri, hidup yang berpusat kepada ego dan keinginan kami. Tapi kami mau belajar untuk terus mau memperbarui hidup kami seperti yang diingatkan Paulus kepada jemaat Efesus. Berikan kami kekuatan, berikan kami Roh-Mu supaya setiap kami dimampukan untuk terus menjadi berkat dimanapun dan kapanpun Tuhan menempatkan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus senantiasa menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.